Untuk pemilihan ketua rukun nelayan Desa Langadaya. Mudah-mudahan dengan satu arah dan tujuan yang sama tadi, kita bisa membentuk atau menuju kelompok-kelompok yang mudah-mudahan nanti bisa berhasil, bisa mandiri. Kalau untuk membentuk kelompok itu Pak, persyaratannya Pak harus itu Pak, ada berita acara gitu Pak, daftar hadir kelompok, pengesahan kelompok dari kepala desa Pak, gitu. Itu harus diketahui dengan kepala desa Pak, kelompok itu harus sah Pak, harus disahkan kepala desa Pak. Jadi kelompok itu nggak siluman lagi Pak. Kalau semua sudah selesai, nanti didaftarkan kepada ulun. Ulun juga mengetahui juga, baru saya laporkan ke dinas Pak. Harus ada dokumentasinya Pak, pembentukan itu Pak. Dokumentasi harus ada. Itu untuk pendukung pembentukan kelompok tadi Pak. Kemarin bermasalah Pak untuk budidaya tambak Pak. Sekarang kalau KTP-nya Sulawesi itu sekarang nggak bisa lagi Pak. Dalam proses Pak. Kemarin ditarjun Pak, campur itu KTP-nya sudah. Kalau domisili itu rasanya 6 bulan kalau nggak salah ya Pak ya. Keterangan domisili kalau nggak salah 6 bulan. Kalau sudah bertahun-tahun lamanya di sini itu wajib Pak surat keterangan pindah dari kabupaten sana pindah ke sini. Itu untuk kalau untuk tambak untuk mengajukan bantuan Pak. Nggak bisa sekarang KTP Sulawesi ini Pak. Ribet urusannya yang bagian budidaya. Kami siap membantu Pak. Sumpama di sini ada mau pembentukan tambak Pak, ulun siap panggil aja saya Pak. Saya sering lewat sini aja kok kita panggil. Kalau nggak tahu kita ya sambil sharing langsung. HNSI ini dibina oleh, kalau kabupaten itu dibina oleh bupati, beliau pembinanya, penasehat. Nah untuk anggotanya itu Kapolres dan Dandim. Jadi ada keterkaitan Pak. Jadi apa-apa kita nanti bisa sinergi dengan Dandim. Misalnya mau bikin tambak, kita bisa minta tolong di sana juga nanti. Minta bantuan tenaganya apa di situ kan. Nah sini kan ada, saya tadi mengutip dari media itu di Kodim 104 Kabupaten Kota Baru ada surat telegram dari Pangdam itu Pak, nomor 89 tanggal 9 Juli 2020. Nah di sini mereka tuh dapat perintah untuk membantu kelompok nelayan itu Pak, membantu baik itu nelayan, pertanian, peternakan, itu mereka bisa dilibatkan. Tanggal 16 September 2020 kita buka kerukunan nelayan di Desa Langadaya. Itulah. Ya. Tanya aja kata Pak Ber, berapa kelompok nelayan tambak Pak ya yang ulun tolak? Kenapa? Karena dia ber-KTP Tarjun, gitu Pak ya. Jadi ada misalnya ada 15 atau 10 orang, ternyata warga Langadaya itu 1-2 orang. Alasan ulun tolak itu karena itu nanti ada subsidi Pak ya, bantuan berupa tadi kata Pak PPL tadi, bibit, pupuk, dan racun. Itu saya takutkan pada waktu nanti dibagi sama pemerintahan daerah atau CSR, itu larinya ke desa lain karena KTP-nya KTP desa lain. Dan beredar juga di Tarjun, Bulun ini mahambat ya. Tapi nggak apa-apa, itu kebijakan kemarin lah. Dan ada satu lagi Pak, kemarin juga sudah selesai kelompok nelayan yang di mana kemarin itu ada satu, jadi nggak satu aja. Sama Pak Saran itu bukan ada 2, kita bilang ada. Dan lu bilangin juga benar kata Pak Makdi tadi, kita mengertilah pemberdayaan. Dimaksud Pak Makdi tadi pemberdayaan itu dari mengambil dana dari itu untuk ini. Pemberdayaan itu karena datang kita undang, kita budgetkan misalnya 10 juta, itu datang entah dari kabupaten atau provinsi. Nah itu karena yang membimbing bagian pian anak kayak Pak.
yang mentraining di orang desa ini. Nah, itu pemberdayaan. Jadi di desa itu bukan cuma fisik, dana-dana yang ada untuk per tahun itu nanti dikelola dengan desa dan bersama dengan BPD, itu termasuk pemberdayaan, Pak. Makanya pemerintah desa dengan BPD itu harus cermat apa butuh warga. Apalagi di Pak PPAT menyampaikan ada sekarang itu sistemnya bioflok. Bioflok itu sistem yang tidak pakai filterisasi, cuman pengolahan dari kotoran ikan itu akan menjadi makanan ikan tersebut gitu Pak ya. Nah, itu keren loh. Itu kalau sudah sampai desa Madai, insya Allah kalau bagian mau ada kemauan, itu insya Allah akan menjadi daya tambah untuk penghasilan. Jangan lupa dah mau, cuman yang pasti Pak sarannya lah rasa-rasanya kalau bagian yang berulah kelompok itu yang pertama diwajibkan KTP itu berubah, ya Pak sarannya lah. Nah, jadi KTP pian itu bukan lagi karyawan swasta, apakah itu karena nelayan ya Pak sarannya. Nah, jadi makin banyak ini saran dulu lah ke depannya, mungkin PR juga untuk pemerintahan desa dan BPD. Kalau bisa nanti turunlah ke lapangan, kelompok amanah dibagi-bagi. Nah, biar makin banyak kelompok itu makin bagus. Jadi mas coba waktu kita eksperimen, satu lepas, satu dapat. Jadi kita bisa mengopi dari yang berhasil itu untuk mengurangi kegagalan itu. Kalau melihat kan HNS ini satu organisasi yang kalau dari paparan Bapak lumayan besar lumayan ini. Kita di kampung mungkin tidak terlalu familiar Pak dengan istilah-istilah yang Bapak paparkan segala macam. Cuma untuk ada hal yang mengganjal bagi kita yang ditanyakan, bisa nggak mungkin atau sudah ada nggak ADART-nya dari organisasi ini? Karena gini Pak, biasanya kalau ada satu organisasi, ada ranting, ada struktur ke atasnya, biasanya ada kewajiban yang mungkin bisa jadi dibebankan ke anggotanya. Mohon maaf nih Pak ya, kita perlu perjelas biar masyarakat bisa lebih bisa oh ini loh organisasi yang nantinya akan kami ikuti. Karena selama ini kan kita tahunya kelompok nelayan di desa udah desa aja gitu kan. Kalau ini nanti kita ada semacam orang tua asuh lah yang bisa kita minta tolong ke organisasi atasnya, kita bisa minta bantuan apa segala macam untuk hal-hal gitu Pak ya. Nah jadi mohon kalau memang ada ADART-nya, susunan atau peraturan-peraturan di organisasinya, kita bisa baca dulu, kita teliti dulu. Kalau positif, kita sarankan untuk ikuti. Kalau ada hal-hal yang mungkin mengganjal bisa ditanyakan dulu. Mungkin kalau saya nih Pak, biasanya kan orang perusahaan agak sedikit ada organisasi yang pernah saya ikuti, ya ada batas-batasan atau peraturan-peraturan tertentu. Nah, saya ingin perjelas saja di HNSI ini apakah ada juga seperti itu atau murni bentukan pemerintah yang tidak ada embel-embel atau unsur-unsur yang bisa jadi pertanyaan-pertanyaan di kemudian hari. Mungkin itu Pak bisa dijelaskan ke kami semua di sini. Apakah sudah ada ADART-nya? Apakah ini memang murni dibentuk dengan dana pemerintah? Karena dengan struktur yang Bapak sebutkan tadi begitu banyak orang, ya mohon maaf, pasti kan ada istilah jadi payah apa segala macam kan pasti ada tujuan dan hal-hal yang pengen dicapai. Itu Pak. Baik, terkait ADART itu ada Pak. Jadi yang kita bentuk rukun-rukun ini semuanya sudah tercantum di ADART. Mohon kita ini jelas Pak. Kadeda yang istilahnya itu abal-abal kadeda. Tapi kalau tingkat di pemerintahan itu kalau kabupaten itu bupati,
Kapolres, Dandim, dan ini program ini pun sudah dijalankan dari Dandim sendiri itu Pak. Program ini dia bekerja sama dengan HNSI, karena HNSI ini adalah organisasi yang diakui oleh pemerintah dan bermitra dengan pemerintah Pak. Jadi kita tidak ada keraguan di situ. Nah terkait untuk biasanya setiap organisasi itu ada iuran sebenarnya, tapi iuran ini saya belum memperjelas berapa di situ, berapa per bulannya itu saya kurang menanyakan lagi kemarin karena kita lebih fokus ke kebutuhan pengurus. Tapi angkanya nggak ada di DRT itu berapa. Tapi kalau menurut hemat ulun paling ya sekedar apa namanya kemampuannya berapa, misalnya 10.000 kah, 5.000 kah sebulan kan, mungkin begitulah namanya organisasi itu. Nah untuk ini apakah Bapak bisa ini gimana Pak dengan jawaban dulu? Kalau saya sih Pak lebih ke masyarakat atau ke nelayan. Karena saya cuma memberi bayangan. Iya. Ke depan mungkin ada iuran. Iurannya belum ada nominal, di ADRT belum disebutkan. Tapi aneh kalau tidak ada iuran, Bapak bilang tadi kan. Berarti ke depan akan ada iuran. Biar kita di sini sama-sama terbuka. Nggak merasa nanti ketika sudah semangat-semangatnya bergabung, tiba-tiba ada iuran yang mohon maaf meskipun nilainya kecil, tiba-tiba kenapa nggak dibilang dari awal, kan gitu kan. Kita lebih baik bilang dari awal bahwa organisasi itu pasti butuh dana, karena orang ngurus ini pasti ada keperluan atau biaya. Jadi disilakan kepada nelayan atau masyarakat, karena yang dipaksa kan Pak ya, kalau mau bergabung ada nilai positifnya. Tadi dijelaskan secara garis besarnya sama beliau, kita akan ada bantuan-bantuan yang bisa di backup sama HNSI, itu positifnya. Tapi dari sisi yang ulun sebutkan tadi, ya mungkin nanti ada semacam kewajiban yang ya namanya kita minta tolong kan, pasti ada imbal balik atau tanda terima kasihnya. Jadi gitulah, tenang aja. Jadi tadi Pak Matli, biasanya benar kata Pak Matli tadi itu ada iuran. Nah, cuman kalau menurut ulun lah, menurut hemat ulun, mendingan kita ambil plusnya dulu, jalan dulu. Terus apa yang bisa diberikan nanti kita minta bisa tersalur. Nah kalau masalah itu iuran, kalau perasa ulun, saran dia lihat dulu lah. Yang penting dibentuk dulu lah, ya Pak. Misalnya ada cocok, ya udah bubar kan kali. Yang penting bentuk dulu lah. Ya kalau yang pastikan dari ada yang ini kan untuk memfasilitasi bagian pian nih intinya. Ya Pak Samsir ya. Ya. Secara terorganisir, yang dulu per kelompok satu-satu tidak teranu, nah sekarang direkrut tuh per kelompok hilir ya, kecamatannya. Nah dikepalai oleh beliau. Apakah karena ke depan bagian pian untuk pengajuan untuk misalnya nih ke CSR, tak ditolak, bisa minta bantuan bagian pian itu turun betaan untuk membantu itu. Sebujurnya untuk menambah power bagian pian aja sebujurnya. Daya tunjang. Nah perahunya lah. Kalau dulu kan biasanya kepala desa tuh, kepala itu perusahaan minta ini itu dibudgetkan ini. Nah sekarang apabila ditolak perusahaan, kita minta bantuan bagian ini bisa turun. Kalau masalah iuran tadi masih bingung juga kita. Tapi lo rasa ya ada berat juga iurannya itu. Ya. Apalagi kan ini kan sudah tahu orang masanya ini pandemi, dan jelas ini untuk membantu masyarakat untuk meningkatkan ekonomi. Tapi kalau gana-gana ya orang jangankan hendak untuk malah buntung jadinya kan gitu. Tapi dari annya ada pasan sih. Ada Ada rencana ada tarikan ini iuran. belum ada. Nah ya udah. Belum ada. Ya kalau Belum ada. Udah. Ya Badan Muji. Belum ada. Nah ini belum Belum ada. ada. Dan itu pun yang belum terima kemarin dari hasil yang pernah hadir kemarin kan tidak ada juga itu disebutkan. Mungkin yang dari kemarin siapa yang terpilih itu Pak Sarani, Pak ini kan ada kan nggak disebutkan kemarin di situ. Jadi intinya
Untuk sementara itu tidak dipungut iuran sementara sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Gitu ya Pak Samri ya? Iya, gitu aja. Atau kalau masih belum jelas, takutkan aja. Takut aja. Bahasa Banjar kok. Ngerti aja kalau dia Pak. Siap. Bahasa Banjar ngerti aja kalau lu Saya ini orang bukit itu nih. Udah tahu emang. kalau yang bilang kali suara takutkan aja dulu. Oke, kita berdoa ya Pak. Baca lagi. Ah.